Nou nu, is het hier verdomde heet zeg. Apa kalian lihat pemberontak? Te kiezen, dat is er mooi aan. Cuplikan film barusan menggambarkan metode brutal Westerling dan unit pasukan khususnya yang menjadi cikal bakal milisi APRA. Untuk konteks video ini akan membahas mengenai apa itu APRA, apa latar belakang pemberontakan APRA, apa tujuan pemberontakan APRA, bagaimana jadinya pemberontakan APRA, bagaimana akhir pemberontakan APRA, apa upaya pemerintah mengatasi pemberontakan APRA, serta siapa saja tokoh-tokoh pemberontakan APRA. Apa itu APRA? APRA merupakan singkatan dari Angkatan Perang Ratu Adil yang dibentuk di tahun 1949 dengan anggota utama tersusun dari tentara-tentara Belanda. Latar belakang pemberontakan APRA adalah karena ketidaksepakatan atas pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat APRIS di Jawa Barat. Pasukan ini dibentuk oleh Kapten Raymond Westerling, tersusun atas tentara-tentara Belanda dan juga terdiri dari Kenil, yakni pasukan Belanda di Indonesia, Milis In dan Mima. Angkatan Perang Ratu Adil karena mengambil istilah dari Kitab Ramalan Jawa kuno, yakni Kitab Jayabaya. Ratu Adil dalam Kitab Jayabaya merupakan datangnya seorang ratu adil keturunan Turki yang akan membebaskan bangsa Indonesia dari kezaliman. Pembentukan APRA dilakukan pada tanggal 9 Januari 1949. Oleh karena itu, latar belakang pemberontakan APRA terkait erat dengan keputusan untuk membubarkan negara federal bentuk Belanda pada masa Republik Indonesia Serikat. Apa latar belakang pemberontakan APRA? Latar belakang pemberontakan APRA dikarenakan ketidaksetujuan Raymond Westerling atas pembentukan Kesatuan Republik Indonesia oleh Soekarno-Hatta yang merubah bentuk negara federal dalam Republik Indonesia Serikat RIS berdasarkan Konferensi Meja Bundar KMB yang diselenggarakan di Den Haag tahun 1949. Republik Indonesia Serikat RIS berhasil bentukan Belanda akan digabungkan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Westerling juga menganggap bahwa pemerintahan Kesatuan Republik Indonesia saat itu didominasi oleh orang-orang Jawa. Raymond Westerling menganggap bahwa dirinya pantas disematkan gelar sebagai Ratu Adil karena dirinya memiliki darah campuran Turki. Sementara Ratu Adil di dalam Kitab Jayabaya dikatakan memiliki darah Turki. Westerling pun membujuk masyarakat Indonesia agar mendukung perjuangannya yang ingin membebaskan rakyat Indonesia dari keterpurukan. Apalagi ia menyebut dirinya sebagai Ratu Adil yang dijanjikan. Untuk mempermudah mencapai tujuan, Raymond Westerling kemudian bersekongkol dengan Sultan Hamid II dari Pontianak yang juga berhaluan federalis. Apa tujuan pemberontakan APRA? Pemberontakan APRA di Jawa Barat pada tahun 1950 mempunyai tujuan untuk mempertahankan bentuk negara federal Republik Indonesia Serikat yang ingin diubah ke dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh pemerintah pusat. Westerling menuntut kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat RIS agar menghargai negara federal lainnya, khususnya negara Pasundan. Westerling juga meminta pemerintah untuk mengakui APRA sebagai bagian dari tentara di negara Pasundan. Bagaimana terjadinya pemberontakan APRA? Pemberontakan APRA terjadi pada masa kepemimpinan Perdana Menteri Muhammad Hatta dengan bentuk sistem pemerintahan Republik Indonesia Serikat. Sebelum meluncurkan kudeta pada bulan Januari 1950, Raymond Westerling mengirimkan ultimatum dalam bentuk surat ke pemerintahan RIS pada 5 Januari 1950. Di dalam surat ini, Westerling mengancam akan melancarkan pertempuran besar melawan pemerintahan Indonesia
apabila tuntutannya tidak dipenuhi. Westerling memberi pemerintah Indonesia waktu selama 7 hari terkait dengan ultimatum yang ia berikan. Karena tidak setuju dengan rencana Westerling dan untuk mencegah pertempuran, Muhammad Hatta mengeluarkan perintah untuk menangkap Westerling di tanggal 10 Januari 1950. Mendengar perintah ini, Westerling pun segera melaksanakan kudeta melalui penyerangan ke Bandung, sehingga pemberontakan APRA di Bandung berkaitan dengan tuntutan Westerling untuk mempertahankan negara federal yang ditolak oleh pemerintah pusat. Raymond Westerling bersama-sama dengan Sultan Hamid II dari Pontianak meluncurkan kudeta di tanggal 23 Januari 1950. Pasukan APRA pun berhasil menduduki Bandung dengan mengambil alih markas staf divisi Siliwangi untuk sementara waktu. Hanya saja, pasukan ini belum berhasil menduduki wilayah Blora dan Jakarta ketika pasukan APRA berencana melaksanakan pemberontakan yang kedua di wilayah Jakarta. APRA juga berniat untuk membunuh tokoh-tokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang utama seperti Sekretaris Jenderal Ali Budiarjo dan Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono. Hal inilah yang menjadi latar belakang mengapa APRA dianggap sebagai gerakan pemberontakan. Bagaimana akhir pemberontakan APRA? Seperti yang sudah diketahui bahwa latar belakang pemberontakan APRA dikarenakan ketidaksetujuan Westerling terhadap rencana pembunuhan negara federal bentukan Belanda di Republik Indonesia Serikat. Demi mewujudkan keinginan tersebut, Westerling pun melakukan kudeta dengan menyerang Bandung. Akibat serangan itu, sebanyak 94 anggota TNI Divisi Siliwangi di Jawa Barat yang tewas, termasuk korban tewas adalah Letnan Kolonel Lembong yang bertugas di wilayah tersebut. Selain dari pihak TNI, pihak warga sipil juga ada yang turut menjadi korban. Selanjutnya APRA juga berencana untuk melakukan kudeta yang kedua, namun upaya ini mengalami kegagalan. Kegagalan kudeta ini menyebabkan demoralisasi anggota APRA terhadap Westerling dan memutuskan untuk memundurkan diri dari pasukan. Apalagi setelah itu Westerling juga tidak lagi mendapat dukung dari pihak Belanda. Komandan tinggi Belanda yang ada di Bandung saat itu mendesak Westerling untuk segera pergi dari kota Bandung. Akhirnya Westerling juga ikut melarikan diri ke Belanda. APRA pun akhirnya secara resmi tidak beroperasi lagi pada bulan Februari 1950. Apa upaya pemerintah mengatasi pemberontakan APRA? Upaya pemberontakan ini sangat mudah dihentikan karena kurangnya dukungan publik. Pemerintah berhasil menggagalkan upaya serangan APRA yang kedua di Jakarta dengan menurunkan pasukan APRIS serta bantuan masyarakat sipil untuk mencegah agar serangan APRA tidak kembali terulang dan APRA segera tunduk terhadap keputusan pemerintah RIS. Maka pemerintah pun menekan komandan tinggi Belanda di Bandung yaitu Mayor Jenderal Angeles melalui perundingan. Salah satu tokoh penumpasan APRA adalah Muhammad Hatta yang turun langsung untuk bertemu dengan Komisaris Tinggi Belanda. Mayor Jenderal Angeles kemudian mendesak agar Westerling segera pergi meninggalkan kota Bandung. Mengetahui posisinya sudah terjepit dan tidak memiliki dukungan lagi, Westerling pun kemudian melarikan diri ke Belanda. Pemberontakan APRA dipimpin oleh Kapten Knil Raymond Westerling, seorang mantan kapten di ST atau sering disebut Depot Special Troepen. Knil yang merupakan depot pasukan khusus dari tentara Belanda. Selain Raymond Westerling, gerakan pemberontakan APRA ini juga mendapat dukungan dari Sultan Pontianak yakni Sultan Hamid II yang merupakan pendukung federalis. Monumen Dwi Kora dan Trikora pun diresmikan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengenang perjuangan TNI.